Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, keren begitu, aneh begitu kan. Kenapa ya pada menyerang dan bahkan partai PSI mengatakan bahwa Anies Baswedan dianggap bodoh luar biasa begitu ya. Politikus PSI sebut Anies Baswedan bodoh luar biasa. Nasdem ini sudah disentil oleh Nasdem, jangan lakukan politik kotor. Betul sekali begitu ya. Ini kok sampai tega-tega jangan melakukan hal seperti itu begitu kan. Politik-politik kotor yang dimainkan begitu kan ya. Ya inilah mana yang publik sudah tahu hari ini sebagai apa partai PSI mengkritik, membenci, kemudian menghina dan bahkan Anies Baswedan dianggap bodoh begitu kan ya. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu. Apakah seperti ini partai-partai yang kemudian akan memberikan perubahan untuk bangsa kita begitu kan? Memberikan contoh yang tidak baik begitu kan? Etika politiknya di mana begitu kan? Ini sungguh luar biasa begitu ya. Tetapi ingat di 2024 saya sarankan bahwa pilihlah ya dengan hati nurani, bukan hanya dibayar begitu kan ya, sebagai bentuk bahwa inilah demokrasi kita memberikan kebebasan begitu kan. Silakan pilih begitu kan ya. Tapi perlu diingat partai yang mana yang memberikan hak dan pro terhadap rakyat kan, kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya terlebih dahulu nih. Yang bodoh itu adalah dia ya. Dia dengan pedenya bicara sesuatu hal yang dia sendiri tak mengerti. Saya pikir beliau ya, Wasekjen PSI ya, jangan melakukan politik kotor dengan tidak melihat persoalan sebenarnya. Kata Haikal melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis ya. Ini komentar-komentar netizen, wah luar biasa. Yang sekarang Anies Baswedan berada di Australia menjadi pemateri di situ begitu kan, luar biasa. Ini para kader ini PSI cuma numpang ternak dan bikin ya saja kepada Anies Baswedan ya. Bahkan yang bodoh malu banyak baca ya biar pinter dan kagak bego ini. Pada punya ijazah nggak sih ini? Habis karena rujak kemarin ya sama Bang Andi, gegara zona merah uki otak sompla. Ini banyak sekali ada pro dan ada kontra begitu. Bayangkan aja Anies dikatakan orang yang bodoh, dikatakan bahwa sampai kapanpun tidak akan mendukung Anies Baswedan, bahkan dunia pun runtuh katanya tidak mau mendukung Anies Baswedan. Begitu sombongnya mereka begitu kan ya. Seharusnya politik-politik seperti itu tidaklah diungkapkan ya, politik-politik kotor seperti itu tidak perlu diungkapkan begitu ya. Karena pada hakikatnya kalau ingin ya partai PSI maju, jangan menyalahkan, jangan mengkritik, biarlah mengikuti alur perubahan bangsa kita begitu kan ya. Kok aneh ya, pasti partai 0, langsung keluar-keluar segitunya begitu ya. Apalagi menjadi partai penguasa, bagaimana jadinya begitu, menjadi diktator begitu ya. Ini yang punya gelar sampai ke Amerika dibilang bodoh, yang cuma S1 lokal dipuja-puji, entah gejala apa di Indonesia ini. Suatu saat siapa yang menabur kebencian akan menuai kegebukin ini, agar sabar tunggu 2024 ini. Gak perlu ngomong begitu seharusnya nih. Sekakmat ini dari Bang Andi ya, buat si paling uki 23 yang termehek-mehek di layar TV. Ada yang bilang orang yang paling keras memaki-maki itu biasanya yang menjilatnya paling kenceng dan paling duluan. Ya buktikan aja nanti begitu bahwa apa yang selama ini ya membuat orang-orang dituduh seperti itu, dianggap bodoh dan sebagainya ya. Biasanya orang-orang yang menganggap bodoh orang lain itu adalah padahal itu yang paling bodoh dirinya sendiri begitu ya. Ini gubernur terbodoh ala Google Search ini ya. Partai 0, itu khusus pesanan dengan bayaran termahal sebagai buzzer, khususnya untuk menjelekkan dan menfitnah Anies Baswedan. Jangan tanah merah banjir di New York PSI pasti nyalahin Anies, itulah kerja buzzer, betul begitu kan ya. Ini apa yang saya bacakan komentar-komentar netizen. Tapi saya rasa bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh PSI kok begitu kan. Ya partai-partai besar tidak pernah melakukan hal seperti itu. Mengkritik boleh-boleh aja, tapi jangan ada rasa politik kotor, politik agama yang dimainkan oleh mereka begitu kan ya. Ini. Jadi semua universitas yang pernah memanggil Anies untuk berbicara atau kuliah terbuka di dalam atau di luar negeri orang bodoh ya. Sampai ya si nalar saya kok jadi sungsang karena ada orang yang menyebut Anies bodoh. Wow, luar biasa ini. Soal IMB korban depo Pertamina Pelumpang PSI, bodohnya luar biasa atau jahatnya luar biasa. Wah. Wow. Di mana letak logikanya begitu kan, mentang-mentang ya partai PSI lalu kemudian ya partai 0,
belum menguasai parlemen aja sudah sombongnya seperti ini begitu ya. Ya, camkan ya kepada masyarakat Indonesia siapa yang berpihak kepada rakyat, siapa yang memberikan kata-kata kotor begitu kan ya. Camkan itu, yaitu adalah partai PSI. Terserah mau pilih atau enggak begitu ya. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, politikus PSI sebut Anies Baswedan bodoh luar biasa. Nasdem jangan lakukan politik kotor. Ini dikutip dari TV One News, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI Dedek Prayudi menyalahkan Anies Baswedan atas banyaknya warga Tanah Merah yang jadi korban dalam musibah kebakaran Depo Pertamina Pelumbang. Dedek menyebutkan Anies bodoh luar biasa atau jahat luar biasa. Menyikapi pernyataan itu, Sekjen Anies Baswedan Sentra Haikal Safar mengatakan agar politikus PSI santun dalam memberikan kritik. Saya pikir beliau Wasekjen PSI jangan melakukan politik kotor dengan tidak melihat persoalan sebenarnya, kata Haikal melalui keterangan tertulis. Haikal menambahkan PSI seharusnya mencermati manajemen Pertamina dalam pengelola depo serta investigasi Mabes Polri dalam peristiwa tersebut. Buktinya apa? Waktunya depo dipindah begitu kan oleh Pak Erick Thohir begitu. Ini langkah yang baik. Ya, banyak orang yang berspekulasi para cebong dan buzzer seolah-olah kecewa terhadap Erick Thohir. Silahkan begitu kan ya. Karena hidup Erick Thohir tidak ditentukan oleh para buzzer begitu kan. Ya, orang punya persepsi masing-masing bagaimana cara menghormati masyarakat, rakyat, pro terhadap rakyat begitu, kecuali para buzzer dan cebong begitu kan, di situ logikanya. Dan ditambah lagi dengan partai PSI ini begitu ya. Menurut saya pribadi, orang-orang seperti ini mengatakan bodoh kepada Anies Baswedan, ternyata dirinya lah yang mengatakan lebih bodoh dari sebodoh-bodohnya Anies Baswedan. Kan begitu logika kita begitu. Jadi seharusnya ya tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu kepada bangsa kita, kepada saudara-saudara kita begitu kan ya. Haikal menambahkan PSI seharusnya mencermati manajemen Pertamina. Dia harus fokus pada persoalan bagaimana manajemen Pertamina mengelola depo ini beragam ya. Bagaimana sistem maintenance-nya, bagaimana keamanan yang dilakukan. Yang kita harus tunggu investigasi Mabes Polri. Bahkan ya, Haikal menduga pernyataan-pernyataan politikus PSI itu ditujukan untuk mendiskreditkan Anies Baswedan yang kini akan dicalonkan menjadi bakal calon presiden oleh Partai Nasdem. Jangan berasumsi ria dengan rangka membanding seakan-akan kerjanya tersebut masalah Anies Baswedan. Padahal kalau kita melihat rentetan sejarah itu ya, Pak Jokowi memberikan RT RW di situ begitu kan, memberikan KTP dan sebagainya begitu, kok nggak disalahkan? Itu logikanya begitu. Di mana begitu ya? Wallahu alam ya. Partai PSI itu hanya dua, mengkritik ya, menyalahkan, yang ketiga membenci. Kira-kira seperti itu begitu. Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal DPP PSI Dedek Prayudi menyalahkan Anies atas banyaknya warga Tanah Merah yang jadi korban ya dalam musibah kebakaran depo Pertamina Pelumbang. Dedek mengatakan dasar perbuatan IMB itu harusnya adalah sertifikat hak milik, sedangkan warga Tanah Merah tak memiliki itu. Namun Anies tetap mengeluarkan IMB karena Anies telah mengeluarkan IMB ya, IMB sementara yang tidak sesuai prosedur aturan hukum. Dedek mengatakan ada dua kemungkinan yang mendasarinya. Bahkan lantaran Anies tak tahu mengenai khalayak kawasan itu untuk ditinggali, atau Anies memang sengaja membiarkan warga tinggal di tempat yang bahaya demi menghasilkan kebijakan yang populis. Di luar itu semua, saya menyimpulkan ya, di sini cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bodoh yang luar biasa, kemungkinan kedua adalah jahat yang luar biasa, kata Dedek di acara Catatan Demokrasi TV One ya, Selasa malam 7 Maret 2023. Wah, artinya ini benar-benar keterlaluan begitu. Masa melakukan kepada Anies Baswedan dua hal. Yang pertama adalah bodoh, yang kedua adalah ya jahatnya luar biasa. Di mana letak logikanya begitu? Sedangkan Pak Jokowi membuat RT RW di situ, memberikan KTP di situ, apakah dia termasuk orang bodoh begitu kan ya? Wallahu alam. Tetapi perlu diingat, ini hal-hal seperti inilah yang kemudian rakyat harus tahu siapa mereka begitu kan. Masa Anies Baswedan dikatakan bodoh luar biasa begitu kan ya? Bahkan dianggap sebagai jahat dan luar biasa. Di mana letak logikanya begitulah. Kita harus berpikir sebagai bangsa negara ya, kita camkan itu namanya yaitu dari Partai PSI sendiri ya. Kita di tahun 2004 kita catat ya orang-orang seperti itu, jangan dipilih lagi. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.